Hai semuanya, Assalamualaikum. Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah yang meneteskan air mata, dan ini adalah kisahnya ya. Karena aku ngelihatnya di sini energinya ada yang, iya maksudnya gini loh, entah air matanya itu terharu atau bagaimana, kita akan cek. Yang pasti ada yang ngerasa melo gitu ya. Kita akan lihat di sini, mungkin ada sesuatu yang berat. Kita akan cek untuk orangnya ya. Energinya ini tidak bisa cocok secara personal, dan ini general reading. Kalau misalnya memang kalian mau personal reading dan pasti terbaca, silakan lakukan personal reading berbayar dengan saya. Jadi nggak usah komen yang aneh-aneh di channel ini. Aku bangun ini channel susah loh ya, jangan dirusak, oke? Di sini kalau saya lihat, entah energi kamu atau dia kebanyakan mensupport ya. Entah kamu support dia atau dia support kamu, bisa terbolak-balik atau vice versa. Selama ini kalian bahu-membahu, tapi mungkin porsinya ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Dan di sini untuk sikapnya itu dewasa ya, dan memang umurnya mungkin sepantaran atau sudah tua, tidak yang muda gitu. Kemudian kalian ini memang suka ya saling cinta, saling tertarik, saling naksir. Ada energi naksir di sini. Kemudian kita lihat lagi, ada saat ini mungkin walaupun kalian saling naksir, tapi energinya masih belum bersatu. Masih belum dalam satu rumah. Ya, masih mengandalkan chemistry dan mengandalkan komunikasi. Mungkin komunikasinya bisa lewat WhatsApp, sosial media, atau lain-lain. Yang saya cek di sini adalah seseorang ini yang pasti entah bentuk supportnya apa, entah kamu mensupport dia atau dia mensupport kamu, yang pasti deket lah, nggak mungkin jauh ya. Dan kenapa di sini masih ada kesedihan? Kita akan cek secara batin dan mendalam. Oke. Di sini apa yang membuat dia sedih? Dia tuh punya semangat sebetulnya. Ya, kalau orang punya semangat, intinya dia pasti mau merubah nasib. Intinya gitu ya, kita make sense aja, logiknya seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, dia tuh sudah kayak mengerahkan seluruh energi sebetulnya untuk mengentaskan masalahnya, bisa jadi seperti itu ya. Udah sangat semangat gitu. Tetapi semakin lama disadari, capek sendiri karena selama ini mungkin tidak ada hasil. Mungkin dia terlalu takut untuk lebih speak up karena dia tuh kayak nggak percaya diri, mulai mengikis kepercayaan dirinya. Jadi dia tidak sesemangat itu untuk mengubah nasib, tapi lebih kayak nerima, ya udahlah gue gagal, gue nggak guna, nggak usah lagi sama aku, nggak dilihat dan lain-lain. Dan jujur aja dia nih sedih ya kalau selama ini mungkin hidupnya itu disupport oleh seseorang. Bisa aja kamu support dia, atau di sini dia itu reevaluasi kembali. Kenapa? Dia tidak puas dengan yang ada sekarang sebetulnya, walaupun sudah cukup terbantu. Kadang-kadang pun juga dia menolak untuk berubah, menolak untuk diberikan sesuatu, iya. Dia ini udah kayak bersifat apatis, tau gak sih? Bersifat apatis itu kayak nggak pedulian lagi. Udah nggak peduli lah sekarang ini kondisinya kayak apa dan bagaimana, kayak gitu. Terus di sini yang saya lihat adalah energinya makin kemari makin low ya, karena selalu ada sinar rembulan, dimana sinar rembulan itu pasti memperlambat. Pelan-pelan ya, di sini pengen pergi dari situasi yang sulit ini. Yang ada bukan menyelesaikan masalah, malah banyak mendalami sesuatu yang banyak merasakan, lebih sensitif secara spiritual aku lihatnya.
Ini adalah pelajaran sih sebetulnya. Dan di sini ada kartu The Lovers ya. Mengenai apa ya? Mengenai kondisinya. Ini saya tutup ya karena takutnya nanti disensor, kesensor sama YouTube. Saya ngelihatnya ada semacam perasaan dari dia bahwa dia itu pengen banget seandainya dia bisa datang ke kamu, pengen ada bertemu langsung dengan kamu. Kayaknya udah capek deh dia nih, kayak nggak ketemu, menunda-nunda, dan nggak ada kuasa untuk ketemu kamu. Dalam arti yang tadinya dia bisa sefrontal itu, sekangen itu, langsung ayo jalan, ayo ketemu, sekarang ini lebih kayak nahan ya. Kita nggak pernah tahu nih kenapa ada kondisi dia nih susah untuk ketemu sama kamu, capek gitu loh, kayak berencana menunggu sesuatu ya. Yang aku lihat ya teman-teman, dia ini kayak ngerasa stuck karena finansial manajemennya juga mungkin kurang bagus. Inilah adalah hambatan. Aku juga bosen membacakan ini ya. Tetapi kondisi finansial itu tidak bisa bangkit dalam setahun 2 tahun. Bahkan setelah era pandemi pun daya orang untuk berproduksi itu juga belum bisa dibilang alhamdulillah yang wow banget gitu loh. Ada berjalan cuman ya pas ya. Sehingga teman-teman, dia ini punya sikap yang agak sedikit apa ya, kayak nekat atau semacam banyak energi-energi yang aku bilang kurang bagus dari dia. Karena ada penolakan ya, kayak pengen menyerah gitu loh. Pengen menyerah maksudnya, aku aja ke hidupku sendiri masih banyak yang perlu diselesaikan gitu loh. Ya jujur aja, orang ini sih masih sayang sama kamu, tetapi kalau untuk mengharapkan namanya dia datang dengan begitu cepat, itu perlu direncanakan dan butuh cara gitu loh. Itu sih yang aku ngelihatnya. Hubungan ini tuh agak juga sangat sulit karena dengan banyaknya acara dan rencana yang dia rasakan di sini, kayaknya cinta kamu tuh juga sudah semakin berkurang gitu loh. Bahkan sering berantem, sering berkonflik ya. Kayak berbalik aja, kamunya jadi cuek mungkin sama dia, kamunya jadi tega ngomong sama dia. Atau bahkan di sini karena ketidakpastian ada yang sudah mulai berpaling. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan itu ya. Kita juga sebagai orang yang dia targetkan ya juga harus ada namanya apa ya, kepastiannya itu kapan gitu loh. Tapi kan sekarang orang ini tidak bisa berasumsi dan memberikan kepastian gitu teman-teman, karena kondisinya juga tidak mampu. Ibaratnya aku pengen beli iPhone 15 tapi aku nggak punya duit gitu loh. Duit aku cuma 3 juta, harganya iPhone 15 misalnya harganya itu 36 juta ya, uang aku cuman berapa, cuma 6 juta apa 3 juta, ya nggak akan mampu, tapi pengen gitu loh. Makanya ngeblunder sendiri ya, kadang-kadang ada energi yang datang dan pergi lah. Dia tuh kayak ada lelah di situ gitu loh, mempertahankan ini walaupun sedih ya, dia capek kayak bersikap seperti ini, bersikap kayak seakan-akan semuanya itu bakal ini, dan sementara bakal ada ujungnya. Sementara kamu di sini kan makin lama kan, nggak, kita udah berapa tahun ini, 4 tahun 2 tahun ya, kayak nggak ada ujung-ujungnya. Gimana, apa yang harus saya lakukan sementara kamu nggak mau pergi dari saya gitu. Entah nggak mau pergi dari kamu karena apa, kita akan cek di sini ya. Aku tuh lebih seneng kalau seandainya orang itu punya status atau punya perjuangan bersama dalam hal materi gitu loh. Jadi kalau ini nggak ada satu yang kayak merasa terbebani, dan aku sih lebih seneng kalau orang tuh sadar diri untuk tidak membebani ya, tidak membebani pasangannya, itu lebih bagus.
Kalau aku lihat di sini, dia itu ya ibaratnya dalam kondisi dia yang sekarang, dia melihat kamu adalah orang yang stabil ya, orang yang menginspirasi. Dia makin ada rasa penasaran sama kamu. Cuman apakah itu berimbang? Jujur ya, dia tuh sudah cukup berjuang gitu loh teman-teman. Di kondisi seperti ini dan saat ini sudah cukup berjuang, sudah cukup naik turun ya, sudah banyak berubahnya kalau kamu tahu. Dan kalau saya lihat ada sedikit sebuah pengorbanan dari dia, bahwa dia di sini lebih mereda gitu loh. Secara emosi dia lebih mereda, lebih hangat ya. Dia berusaha berubah aku lihatnya. Cuman memang dia tuh kayak merasa terjamin ada kamu gitu ya, merasa terjamin sama kamu. Sebenarnya ya, kalau aku boleh bilang dari kisah seperti ini, saya nggak tahu siapa yang lebih mensupport. Entah kamu yang disupport atau dia disupport. Siapapun yang mensupport di sini pasti akan merasakan keberatan. Gitu. Entah kamu atau dia. Kalau bisa jangan jadikan beban orang lain tuh jadi beban kamu ya. Kalau misalnya memang kamu menahan dia, tapi kamu lelah sendiri, mendingan nggak usah. Dia tuh selalu nggak mau kamu pergi gitu ya, selalu tidak mau kamu pergi, selalu pengen membuat kamu tuh semangat terus. Ya mungkin dia ada energi untuk nyemangatin kamu karena base dari memori gitu loh. Kamu mungkin sama dia tuh udah kenal lama ya, dia juga buat apa sih kayak gue nipu lu, karena kan gue udah bener-bener suka sama lu gitu. Cuman kalau mengandalkan namanya chemistry di sini ya memang agak sangat risky ya teman-teman. Ya jaminan kedepannya kita nggak tahu. Tapi kalau kamu tanya sama aku apakah dia mau bersama kamu, dia mau banget. Cuman apakah menjadi impact buat kamu itu energinya dia nih low banget loh. Maksudnya tidak semelo atau se-drop pada tahun-tahun lalu. Ya. Sekarang udah mendingan tapi belum bisa mandiri. Itu juga sebetulnya dia sudah memikirkan dengan matang gitu loh. Itu yang buat dia juga sebetulnya secara transparan tidak bisa menjanjikan apapun di sini. Ya energinya memang mundur. Ya, tapi kalau kamu mau menanyakan apakah dia mau bersama kamu, ya dia akan sangat sulit untuk melepaskan kamu. Gimana ya, kalau namanya hubungan satunya jomplang banget itu rasanya nggak enak loh. Lama-lama apa nggak muak atau bosen gitu? Ya sesayang-sayangnya kamu sama orang, tapi apakah kamu memiliki masalah inner child, di mana kamu dulu mungkin tidak dihargai, kamu waktu kecil sendirian, ketika kamu meraih sesuatu kamu tidak diapresiasi, makanya kamu sedemikian rupa sedemikian rupa untuk menahan dia dengan kemampuan kamu, mau dari materi, mau dari apapun. Gitu loh, bukan hanya sekedar bantuan sekali selesai gitu. Itu sih yang aku bisa baca di sini, dan bagaimana dia pun juga sangat sedih karena memang dia harus tergantung sama kamu. Nah kamu di sini maunya gimana? Gitu loh. Kalau kamu tanya ke aku apakah di sini dia keenakan juga, enggak juga. Cuman apakah kamu dengan keikhlasan kamu mau bersama dengan dia, yaitu dipersilahkan ya teman-teman. Jadi supaya aku di sini nggak mau buat propaganda gitu. Kemudian apalagi yang mungkin dia pikirkan ya, apalagi yang dia mungkin pikirkan di sini. Apa yang menjadi kesulitan sehingga dia sedih? Saat ini dia tuh belum bisa bantu apapun kamu. Dia masih banyak diem aja, masih nggak tahu gimana. Kalau kamu mengharapkan penggantian atau gantian dong bantuin aku, jangan aku terus yang bantuin kamu, saat ini masih belum bisa. Maaf ya, dia cuman bisa kamu support untuk maju aja, tapi dia tidak bisa mensupport kamu untuk maju, dan itu jadi beban batin sebetulnya. Tuh, ya kamu hanya bisa maju dengan
tenagamu sendiri, dia di sini akan sangat sulit untuk ngebantuin kamu. Ini yang aku lihat. Apakah kamu, misalnya kamu wanita, apakah nggak ini berat buat kamu? Kalau misalnya memang kamu yang disupport, coba kamu pikirin, dia di sana berat nggak support kamu? Jujur aja berat ini. Nggak mensupport akan berat. Apakah kamu nggak ada keinginan untuk berubah gitu ya? Baik yang mensupport dan yang disupport. Karena untuk membebani masalah keuangan ke pasangan itu sangat nggak etis menurut aku. Dia sudah cukup berusaha sih, tapi tetap kurang aja gitu. Itu yang buat dia sedih, ini ada something wrong. Ya, tidak bisa tenang gitu. Ya tenang, cuman memang dia agak lebih santai lah sekarang. Kita harus tahu kesalahan dia itu apa. Ini untuk orang yang dibantu ya. Siapapun kamu yang nonton, kalau kamu yang menerima investasi, kita akan lihat kesalahannya apa. Tuh, kamu cara memanifestasi cara memanifestasi keuangan ya, itu sangat terburu-buru. Saya ngelihatnya di sini, kamu tuh kayak menganggap remeh namanya uang tadinya. Ya, buat kamu tuh uang tuh kayak segalanya. Sekalinya kamu tidak ada atau kekurangan, kamu terlalu money minded saya lihatnya. Nah, terlalu money minded, makanya kenapa dihukum seperti ini. Jadi kalau bisa, kamu bilang sama dia, buat siapapun yang kamu bantu, atau kamu sendiri yang merasa dibantu sama orang, pesanku buat yang dibantu, jangan money minded terus, nggak akan pernah cukup buat kamu. Ini adalah kutukan, bukan satu anugerah gitu loh. Orang money minded itu kutukan, karena dia nggak bisa hidup kalau tabungannya bisa dari 1 miliar kurang 100 perak aja tuh dipikirin. Itu salah satu cikal bakal kikir. Bagaimana bisa bersedekah kalau money minded? Ya, itu aja. Kamu harus bilang sama dia, apapun yang uang yang mungkin kamu misal kamu yang membantu, kamu harus bilang sama dia untuk mengentaskan masalah-masalah materi keuangan kamu, supaya kamu lebih bisa berdikari lagi ke depannya, banyak-banyakin sedekah. Itu aja pesannya ya. Untuk bermuram durja, untuk menyesali nasib, itu nggak laku, nggak bisa di tahun ini. Menerima bantuan terus-menerus dari orang yang kau sayang juga nggak bisa. Kita juga yang sebagai, misalnya kita nih yang sebagai donaturnya nggak akan bisa terus-terusan, karena kita punya masalah sendiri. Prinsip adalah tidak pernah memberatkan pasangan. Jangan sampai kalau bisa sesuatu tuh dikorbankan hanya untuk orang yang kita suka, karena nggak akan pernah cukup. Contohnya orang yang mungkin berdiling dengan kamu di sini, ya dia menangis dikarenakan apa? Sesuka-sukanya dia sama kamu. Orang itu hidup harus ada kemapanan ya. Kemapanan tidak mampu ya bagaimana? Itu kan akan jadi pemikiran baru ya. Kalau kamu di sini yang udah janda atau duda, ya kalau kamu duda mungkin ya tanggung jawab kamu lah untuk menafkahi wanita gitu. Tapi kalau kamu janda terus kamu membutuhkan pria, ya jangan terburu-buru. Saranku seperti itu ya, karena yang dekat sama kamu juga di sini memang punya kutukan. Terlalu berambisi dengan uang. Itu yang salah. Ya, ini mungkin tidak bisa cocok dengan semua sekali lagi. Cuman kalau kamu di sini diligence, pandai mengetahui maksudnya, maka kamu bisa nangkep kok. Harusnya kedepannya seperti apa. Hubungan ini itu akan selalu mengusik emosional dan kontrol mental kamu. Jadi kalau mau dengan dia yang energinya murungnya adalah ini, aku harap sih kamu bisa berdiplomasi lah. Jangan sampai kamu keteteran juga. Itu aja. Karena kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa ngebantu keluarga dia satu
keluarga, ya gila aja gitu. Ya, mulai berpikir untuk diri sendiri lah. Oke. Mungkin kesannya kayak sarkas, bukannya kalau kamu banyak uang aku bisa bantu kapanpun, misalnya suamiku pejabat, aku punya selingkuhan yang bisa aku bantu, ya jangan kayak gitu. Bantu sama orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, kondisi dia yang dia sedihkan adalah bukan masalah kamu, tapi kita simpulkan adalah masalah kemapanan, karena memang money minded. Kalau bisa disembuhkan dulu money mindednya, ya, bahwa uang itu yang mengikuti kita, bukan kita yang ngejar uang. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga kalian suka, dan maafkan kalau misalnya ada kesalahan kata atau apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye bye.